Halo John Lovers. Channel TV merupakan sebuah studio yang menampilkan segala jenis acara di dalam TV. Setiap channel TV memiliki beragam keunikan yang berbeda-beda, dan pastinya juga menampilkan acara yang berbeda-beda. Hingga saat ini Indonesia memiliki kurang lebih 100 channel TV, yang dimana 15 channel TV berjaringan nasional atau mayor, yang pastinya dapat diakses oleh seluruh penduduk Indonesia. Tetapi ada juga beberapa channel TV yang dulunya sangat terkenal dan kini harus bubar karena alasan tertentu. Mau tahu channel TV apa saja yang sudah berhenti siaran? Simak sampai habis dan jangan kemana-mana. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya, agar kamu tak ketinggalan kabar hiburan lainnya dari channel kami. Bloomberg TV Indonesia 2015. Bloomberg TV Indonesia atau siaran TV yang berasal dari Amerika Serikat ini resmi membuka cabangnya di Indonesia pada tahun 2013 dengan tayangan berstandar internasional. Siaran TV ini pun membahas seputar informasi bisnis. Namun pada tahun 2015, Bloomberg TV Indonesia ini pun resmi ditutup dan tak lagi tayang di TV Indonesia. MTV Indonesia 2015. Sebagian besar dari kita, khususnya generasi 90-an, pastinya tidak asing dengan channel TV yang satu ini. MTV Indonesia adalah sebuah cabang stasiun televisi musik MTV yang berasal dari Amerika Serikat. Channel TV ini pun juga bergabung dengan bekerja sama dengan ANTV pada tahun 1990. Juga Global TV yang saat ini adalah JTV tahun 2002. Namun pada tahun 2011 channel TV ini pun akhirnya ditutup. MTV Indonesia juga sempat mengudara kembali di tahun 2014 di 4 kota besar dengan jaringan lokal. Bahkan di tahun 2015 sempat disiarkan oleh RTV selama beberapa hari, hingga akhirnya resmi berhenti beroperasi dan ditutup total pada November 2015. Channel Kemanusiaan 2014. Diluncurkan pada tahun 2012, Channel Kemanusiaan merupakan stasiun televisi swasta Indonesia berbasis satelit. Sesuai dengan namanya, channel ini pun khusus pada misi kemanusiaan dengan mengangkat isu kemanusiaan secara luas, tuntas, dan akurat. Channel ini pun bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Sebagai komitmen kemanusiaan, sebagian penghasilan televisi satelit ini pun disumbangkan ke Palang Merah Indonesia. Namun, sejak tahun 2014, channel ini pun tak terlihat lagi di satelit parabola dan tidak diketahui secara pasti apakah telah berganti frekuensi TV atau telah ditutup selamanya. Spacetoon 2013. Penikmat kartun generasi 90-an pasti tahu betul dengan channel TV yang satu ini. Spacetoon ini bahkan bisa dibilang sebagai Cartoon Network-nya Indonesia. Stasiun TV yang sudah eksis sejak 2005 ini dulunya banyak menayangkan animasi kartun Jepang. Namun pada 2013, frekuensi Spacetoon yang sudah sempat tersebar di belasan kota di Indonesia ini malah dibeli oleh Indika Group. Lalu frekuensi terestrial tersebut pun dipakai untuk siaran oleh stasiun TV baru saat itu bernama NET. Hal itu pun membuat Spacetoon tak lagi tayang di TV, namun masih bisa diakses melalui satelit parabola. P-Channel 2014. Nah, kalau stasiun TV yang satu ini mulai mengudara pada tahun 2009 silam. TV ini pun memberikan alternatif bagi penonton tanah air, misalnya menayangkan American Idol beberapa musim selisih hanya 12 jam dengan di Amerika Serikat. B-Channel juga sempat menayangkan sinetron dan sejumlah kartun animasi populer misalnya Shaun the Sheep. TV ini juga sempat menayangkan drama Asia produksi Korea, Taiwan, dan Hong Kong. Namun pada tahun 2014, B-Channel ini pun resmi berganti nama menjadi Raja Wali Televisi, yang kemudian kita kenal sekarang dengan nama RTV. RTV ini pun memposisikan diri sebagai TV keluarga dan memproklamirkan diri sebagai stasiun TV nasional ke-12. Raja Wali TV. TV7 2006. Stasiun TV yang satu ini didirikan sekitar tahun 2001 silam di bawah naungan Kompas Gramedia Group. TV ini pun menghadirkan general manajemen. Tayangan-tayangannya pun saat itu cukup menarik, mulai dari telenovela, sinetron, film layar lebar, musik, hingga talk show. Tapi nih, tahun 2006, saham TV7 ini malah diakuisisi oleh Transcorp yang kini bernama Transmedia yang didirikan oleh Khairul Tanjung. Sejak diakuisisi oleh Transmedia pada 15 Desember 2006,
nama TV 7 pun berubah menjadi Trans 7. Berbeda dengan saudara tuanya Trans TV, Trans 7 ini pun lebih banyak menayangkan program yang dinilai masyarakat lebih mendidik, misalnya seperti sejumlah acara talk show, reality show, variety show, hingga acara lawak. LaTV 2008. Stasiun TV yang satu ini melakukan siaran percobaan di kawasan Jakarta pada 2001, lalu melebarkan sayap secara nasional pada 2002 silam. Layaknya stasiun TV swasta pada umumnya, LaTV ini pun hadir dengan berbagai jenis hiburan, misalnya seperti sinetron, film-film Hollywood, animasi, dan berita selebritis. Bahkan, TV ini merupakan stasiun TV yang mempopulerkan tayangan animasi SpongeBob. Juga nih, film dewasa era 90-an yang kental dengan adegan-adegan panas itu ditayangkan pada dini hari, termasuk acara gulat dunia WWE atau orang Indonesia menyebutnya dengan Smackdown juga pernah lo tayang di sini. Masih pada ingat kan? Stasiun TV ini saat itu dimiliki oleh Abdul Latif. Bahkan, nama LaTV sendiri konon merupakan singkatan namanya, yaitu Latif TV. Namun pada tahun 2008 LaTV ini pun resmi ditutup dan diganti dengan saluran pengganti bernama TV One. Abdul Latif pun tak lagi memiliki saham TV One. Kini TV One sendiri berada di bawah naungan Viva Group. Berbeda dengan semasa bernama LaTV, TV One yang kita kenal sekarang lebih berfokus dengan acara berita dan olahraga. Wah, sayang sekali ya. TPI 2010. Generasi 90-an pasti familiar dong dengan stasiun TV yang satu ini. Ya, apalagi kalau bukan TPI. Pada saat didirikan tahun 1991, TPI ini merupakan kepanjangan dari Televisi Pendidikan Indonesia, karena pada masa itu hampir semua acaranya menayangkan dokumenter dan berbau ilmu pengetahuan. Namun seiring berjalannya waktu, TPI pun mulai memutar film-film India hingga acara dangdut. Hal itu pun membuat masyarakat mempertanyakan identitas TPI yang harusnya sih berfokus ke tayangan pendidikan seperti namanya. Di akhir tahun 90-an, alih-alih memperdulikan identitasnya, TPI malah semakin sedikit tayangan edukasinya. TPI pun semakin memperluas tayangan seperti menayangkan infotainment, telenovela, kartun, dan program lainnya, lalu mengganti singkatan namanya dari Televisi Pendidikan Indonesia menjadi Televisi Paling Indonesia. Nah, pada tahun 2001, sebanyak 70% saham TPI ini pun dibeli oleh PT Media Nusantara Citra atau MNC Group. Dan pada 20 Oktober 2010, TPI ini pun resmi berganti nama menjadi MNC TV. Kalau kalian, apa nih yang bisa diingat semasa TV ini masih bernama TPI? Net TV. NET atau disebut juga sebagai Net TV yang merupakan singkatan dari News Entertainment Television, merupakan sebuah jaringan televisi swasta nasional yang dimiliki oleh NetVisi Media. NET ini melakukan siaran percobaan pada 18 Mei 2013 dan resmi pada 26 Mei 2013 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan menggantikan siaran terestrial Space Tune yang kepemilikannya telah diambil oleh Indika Group. Pada tahun 2012 silam, konglomerat Agus Lasmono Sudwikatmono yang saat itu menjabat sebagai komisaris utama NET dan presiden direktur Indika Group, serta Wisnu Tama Kusubandio sebagai direktur utama NET, ingin membangun stasiun TV di Indonesia yang membawakan sebuah revolusi media yang maju dan lebih modern. Nah, untuk mewujudkannya pada bulan Maret 2013, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh grup Indika bernama PT Putra Insan Permana yang kemudian berganti nama menjadi PT NetVisi Media Tbk, mengakuisisi 100% saham sebuah perusahaan televisi berjaringan PT Televisi Anak Space Tune, kemudian berganti nama menjadi PT Net Media Tama Televisi pada 2 Juli 2024. Selama mengudara, NET berhasil menarik penonton karena sejumlah program-program menariknya, misalnya Ini Talk Show, Tonight Show, Sarah Sehan, The Comment, 86, Tetangga Masa Gitu, Indonesia's Next Top Model, dan banyak lainnya. Semua acara tersebut disebut-sebut sukses berkat tangan Wisnu Tama. Namun sejak ditinggal Wisnu Tama, NET dikabarkan mengalami saham anjlok, hingga beberapa kali dikabarkan bangkrut dan PHK massal karyawan. Tak cuma itu saja, program-program NET pun disebut tak lagi menarik.
Singkat cerita guys, kini Net TV pun telah diakuisisi oleh MD Entertainment, sebuah rumah produksi yang disebut menghasilkan sinetron-sinetron dan film-film populer yang diproduseri oleh Manos Punjabi. Akuisisi dengan Net inilah yang membuat MD Entertainment siap menyambut gebrakan baru, yakni merambah ke dunia penyiaran. Belakangan juga berhembus kabar jika pihak MD Entertainment akan mengganti nama Net menjadi MD TV. Wah, beda banget ya guys, dari yang tadinya TV anak muda, malah berganti menjadi TV sinetron seperti tetangganya. Ya, mbak roda kehidupan kadang di atas, kadang di bawah. Kalian udah siap nggak nih melihat Net TV menayangkan sinetron? Dan kalau boleh tahu nih, program apa yang menjadi memori kalian yang pernah ditayangkan Net TV? Tulis di kolom komentar saja ya guys.